Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an, juga untuk mengetahui tentang Al-Qur'an dari berbagai macam aspeknya, dan insya Allah manfaatnya banyak, bukan hanya di dunia sampai akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbagi khususnya dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran kita, yaitu melalui metode As-Surasmaniyah ini, mengantarkan pemirsa semuanya insya Allah mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, di mana sebelumnya telah kita pelajari beberapa materi utama, khususnya yang berkaitan dengan bacaan dengung 2 harkat. Kita sedikit ulang. Yang pertama adalah setiap ada huruf mim dan nun yang bertasydid dinamakan dengan bacaan gunnah. Kemudian huruf mimati yang bertemu dengan huruf mim disebut dengan bacaan idgham mimi. Huruf mimati yang bertemu dengan huruf ba dinamakan dengan bacaan ikhfa syafawi. Nun mati dan tanwin yang bertemu dengan huruf ba dinamakan dengan bacaan iqlab. Dan materi sebelumnya kita mempelajari setiap ada huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim nun waw ya yang disebut dengan bacaan idgham bigunnah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bacaan ikhfa. Kenapa dalam metode As-Surasmaniyah bacaan ikhfa itu dibelakangkan? Memang pertama karena bacaan ikhfa ini, ya, kalau kita analisa, kalau kita teliti, bacaannya paling rumit dibandingkan dengan bacaan yang sebelumnya. Di samping hurufnya paling banyak, huruf ikhfa ini 15 huruf. Tetapi ternyata dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, walaupun 15 huruf tersebut hurufnya adalah huruf-huruf bersaudara, ya. Misalkan kita kasih harkat fathah supaya kita mengetahui runutnya huruf-huruf bersaudara, itu tasa, daza, sasha, sodo, todo, faqo, jazaka. Ini walaupun 15 huruf, ternyata hurufnya bersaudara. Hanya 3 huruf terakhir huruf bertetangga. Kemudian secara ilmiah ikhfa itu yang dinamakan dengan bacaan yang samar. Setiap ada huruf nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf 15 tadi. Nah, kemudian huruf ikhfa ini bacaannya dibagi lagi menjadi 3, yaitu ikhfa aqrab, ikhfa awsat, dan ikhfa ab'ad. Ikhfa aqrab hurufnya adalah 3 huruf, ta, to, dal. Kemudian yang ab'ad itu 2 huruf, yaitu huruf qaf dan kaf. Nah, sisanya 10 huruf adalah termasuk bacaan ikhfa awsat. Secara sederhana, bacaan ikhfa ini bisa kita pahami, bisa kita mengenal. Misalkan ikhfa ab'ad, ya, untuk mengecek bacaan ikhfa tersebut sudah pas atau betul atau belum. Nah, itu ketika mengucapkan bacaan ikhfa boleh pencet hidungnya. Nah, ketika pencet hidung mati, berarti bacaan ikhfa ab'adnya itu sudah pas. Walaupun ternyata setelah kita riset,
Kita teliti di masyarakatnya. Ketika masyarakat itu tidak sungguh-sungguh di dalam mempelajari bacaan ikhfa khususnya ini, kebanyakan bacaan ikhfanya ada ikhfa abad semua. Padahal huruf ikhfa abad itu hanya 2 huruf, yaitu huruf qaf dan kafnya. Sementara yang lainnya itu posisinya adalah di aqrab dan awsat. Secara sederhana juga bisa dilihat dari bentuk bibir kita. Nah, bacaan ikhfa abad itu bentuk kedua bibir agak lebih terbuka, kemudian yang akrab itu agak lebih menutup sedikit. Contoh bacaan misalkan ketika bertemu huruf ikhfa abad dan akrab itu tidak boleh bacaannya sama. Seperti contoh kata-kata in kuntum, misalkan umumnya dibaca abad semua. In kuntum. Nah, itu berarti kan yang keduanya tidak tepat karena itu akrab. Ya, seharusnya ing-nya itu abad terbuka, kemudian yang kedua akrab akan menutup. Nah, bisa dilihat dari bentuk bibir ketika kita membaca in kuntum. Nah, ini contoh-contoh sederhana. Oleh sebab itu, untuk mempermudah bacaan ikhfa ini, ya, mari kita ulang-ulang khususnya pada buku metode As-Surasmaniyah, yaitu pada halaman 94. Kita praktekkan bersama, lihat bukunya, kemudian juga di situ ada sedikit teorinya, ya. Teorinya dibaca, ya, agar betul-betul kita memahami bacaan ikhfa ini. Karena pada dasarnya untuk saat ini, untuk mempelajari Al-Quran agar mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, tidak cukup hanya praktek saja, tetapi harus dengan teorinya. Harus satukan antara teori dengan prakteknya. Mungkin berbeda dengan tahun 60-an, 70-an, ya. Tanpa teori pun bisa. Kenapa? Karena belum banyak gangguan, belum banyak godaannya. Nah, sekarang ini kan banyak sekali, ya, gangguan godaan di dalam membaca Quran, di dalam belajar membaca Quran. Mari kita praktekkan bacaan ikhfa, yaitu pada buku metode As-Surasmaniyah halaman 94, ya. Silakan dibuka bukunya, kemudian saya contohkan, praktekkan satu persatu bacaan ikhfa ini. Supaya apa? Supaya betul-betul kita memahami, mampu mempraktekkan bacaan Quran, khususnya berkaitan dengan bacaan ikhfa. فَأَمَّا مَنْ طَغَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ كِرَامًا كَاتِبِينَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا
تلظى خلق الإنسان من علق علم الإنسان ما لم يعلم ناصية كاذبة خاطئة فيها كتب قيمة وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن الإنسان لربه لكنود وتكون الجبال كالإهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذين هم عن صلاتهم ساهون سيصلى نارا ذات لهب ما له من دافع إنه لقرآن كريم تنزيل من رب العالمين لآكلون من شجر من زقوم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ولن تجد لسنة الله تبديلا يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا فأماته الله 100 عام ثم بعثه فانظر إلى طعامك وشرابك وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشزها الذين ينفقون أموالهم فلهم أجرهم عند ربهم. Nah, beberapa contoh bacaan ikhfa ya. Bila mana kita melatihnya dengan tekun, dengan rajin, secara istiqomah, walaupun huruf ikhfa paling banyak yaitu 15 huruf, bacaannya juga tentunya agak lebih sulit dibandingkan dengan hukum-hukum lain. Insya Allah dengan ketelatenan kita, dengan ketelitian kita, dengan istiqomah kita, maka akan mendapatkan kemudahan sehingga kita mampu mempraktekkan bacaan ikhfa. Ketika kita membaca Quran bertemu dengan hukum-hukum ikhfa, dan ingat bahwa Allah menjamin kemudahan di dalam membaca kitab suci Al-Quran. Yang penting kitanya adalah kemauan untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, khususnya di dalam rangka tata cara membacanya.
Karena bagaimanapun juga bacaan Al-Quran yang kita baca harus sesuai yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk mencapai bacaan Al-Quran secara baik dan benar, di samping kita melatih dengan hukum-hukum yang dijelaskan melalui metode As-Surasmaniyah ini sebagai langkah awal sebelum kita masuk kepada talaqi dan musyafahah, maka mari kita pelajari 11 materi utama ini, di mana 6 materi yang dibaca dengung sudah kita selesai pelajari. Yang terakhir adalah bacaan ikhfa. Yang pertama, mim nun bertasydid dibaca guna. Yang kedua, mim mati ketemu mim idgham mimi. Ketiga, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Keempat, nun mati tanwin bertemu huruf ba iqlab. Dan kelima, huruf nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, wawu dan nun. Nah, pada bacaan ikhfa ini yang materi ke-6, yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, yaitu huruf yang bersaudara. Andai kata kita kasih harkat fathah, hurufnya adalah tasa, daza, sasha, sodot, tozo, faqo, jazaka. Untuk memudahkan menghafal huruf ikhfa ini, yaitu dengan memberikan harkat fathah. Mudah-mudahan kita semua ya, dengan keteguhan kita, dengan istiqomah kita, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Yang penting kita adalah ada kemauan untuk mempraktekkan membaca kitab suci Al-Quran, khususnya materi-materi yang berkaitan dengan bacaan dengung. Karena setelah kita teliti ya, kita pahami, kita kaji, ternyata bacaan Quran yang paling sulit dibandingkan hukum-hukum lain itu ya terkait dengan bacaan dengung ini. Kalau bacaan panjang itu, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan kenal lebih mudah. Hanya mengenal tanda-tandanya saja kita sudah bisa membedakan mana yang dibaca 2 harkat, 4, 5 harkat, tetapi memang harus kita telatih. Nah, oleh sebab itu kita pelajari bersama melalui metode As-Surasmaniyah ini. Juga tak lupa tentunya kita pun wajib bertalaqi dan musyafahah. Kita belajar langsung kepada guru-guru Al-Quran yang secara khusus mempunyai sanad Al-Quran yang bersambung sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Minimal kita belajar Al-Quran kepada yang punya sanad. Insya Allah kita pun mendapatkan kemudahan di dalam belajar Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi pemirsa semuanya. Mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai ahlu Al-Quran yang kelak akan menjadi syafaat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.